Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah, sebelum Bunda lanjut, Bunda minta maaf sama teman-teman semuanya karena suka telat upload dan juga jarang upload ya teman-teman. Nah, sekarang Bunda itu punya kesibukan baru, yaitu antar jemput sekolah karena anaknya Bunda sekarang udah mulai sekolah ya teman-teman, udah masuk TK. Jadi ini di pagi hari seperti biasa jam 4 pagi Bunda udah bangun, udah persiapan masak nasi dan juga masak air ya teman-teman. Nah, tapi untuk hari ini Bunda nggak masak ya di pagi hari dikarenakan stok sayur yang ada di kulkas itu lagi habis dan Bunda kemarin belum sempat untuk belanja lagi. Tapi yang terpenting Bunda selalu mendahulukan untuk masak nasi dulu ya teman-teman, karena pernah kejadian lauknya udah dimasak, sayurnya udah dimasak tapi nasinya lupa belum masak gitu ya teman-teman. Jadi selalu mendahulukan nasi dulu. Nah, di sini Bunda lanjut untuk buka warung karena udah jam setengah 5. Jadi udah beres di dapur, tadi udah bersih-bersih dapur, udah ngerjain pekerjaan yang ada di dapur. Jadi Bunda lanjut untuk buka warung ya teman-teman, karena kebetulan untuk pagi hari ini Bunda kan nggak masak, jadi nggak begitu repot banget gitu ya teman-teman. Karena biasanya kalau misalnya Bunda di pagi hari masak itu pasti bakalan repot banget, dan setiap hari suami Bunda itu kalau kerja selalu bawa bekal, dan juga anaknya Bunda sekarang sekolah juga bawa bekal ya teman-teman. Nah, kebetulan banget untuk hari ini kayak nggak begitu repot banget karena nggak masak, nanti mungkin mau cari lauk aja gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang penasaran gimana sih caranya supaya warung tetap lancar, jualan tetap lancar, walaupun ya kita punya kesibukan untuk antar jemput anak gitu ya, khususnya para ibu-ibu yang mungkin jualan juga dan masih harus antar jemput sekolah. Cuman ini versinya Bunda ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman, karena mungkin keadaannya juga mungkin berbeda gitu ya, mungkin ada yang kerjanya masuknya pagi, ada yang kerjanya masuknya agak siang, atau mungkin punya shift juga gitu, shift pagi, shift sore, shift siang gitu ya teman-teman. Nah, kebetulan banget ini kan suaminya Bunda itu kerja masuknya jam setengah 9, jadi jam 8 itu dari rumah baru berangkat gitu ya teman-teman. Nah, jadi setelah semuanya udah beres gitu jam 7 pagi itu Bunda usahakan pokoknya perlengkapan untuk anak, untuk suami, termasuk sama bekalnya juga udah ready semua gitu. Jadi Bunda tuh berangkat dari rumah untuk antar sekolah itu jam 7:10 karena memang masuknya setengah 8 ya. Jadi nanti Bunda usahakan Bunda pulang ke rumah sebelum jam 8 gitu ya teman-teman. Pokoknya yang penting konsisten untuk bisa tepat waktu supaya semuanya bisa terkendali. Jadi warung nggak perlu buka tutup gitu ya teman-teman di saat Bunda ngantar anak, ataupun mungkin Bunda lagi belanja gitu, masih ada suami di rumah yang bisa gantiin ketika ada pembeli datang, dia bisa ngebantu untuk melayani pembeli gitu ya teman-teman. Karena sayang banget kalau misalnya pagi-pagi udah harus tutup warung ya teman-teman, apalagi kalau misalnya pagi itu banyak pelanggan terus banyak pembeli gitu, dan itu sayang banget. Makanya Bunda usahakan Bunda bisa antar sekolah dan juga warung masih bisa tetap lancar gitu. Jadi diusahakan pokoknya kembali sebelum suami berangkat kerja. Jadi kebetulan banget ini anaknya Bunda tuh maunya tuh kalau sekolah diantar bundanya gitu, karena pernah kejadian dianterin ayahnya sekali tapi nggak ditungguin dulu sama ayahnya, langsung ditinggal gitu. Jadi dia nangis teman-teman, namanya juga baru pertama sekolah ya kan. Jadi setelah itu sekarang setiap pagi harus bundanya yang antar, dan jemput juga harus bundanya. Nah, terus untuk jemput sekolahnya karena suami juga udah berangkat kerja dan Bunda harus jemput sendiri, dan warung juga nggak ada yang nunggu, dan karena anaknya Bunda juga pulangnya masih di jam 10 ya teman-teman, belum terlalu siang banget sekolahnya, masih sampai jam 10 aja. Jadi itu kalau misalnya jam 10 itu warungnya Bunda lagi jam-jam yang bukan sepi, tapi kalaupun ada pembeli itu 1-2 aja gitu, karena memang kebanyakan mereka belanjanya di pagi hari. Jadi Bunda gunakan waktu itu untuk menjemput sekolah ya. Bunda tutup sebentar teman-teman, jadi jam 10 dia pulang, jam 10:15 Bunda biasanya udah berangkat untuk jemput. Jadi nanti pas dia udah keluar Bunda langsung bisa bawa dia pulang. Dan jangan lupa juga infokan ke pelanggan gitu kapan kita mau keluar untuk jemput sekolah gitu, supaya nanti kalau misalnya ada pelanggan yang datang mau belanja, mereka tahu oh lagi jemput sekolah gitu. Kalau enggak pun kalian bisa tempelkan kertas gitu di depan warung, mungkin bisa dikasih tulisan gitu lagi jemput sekolah atau apa gitu ya teman-teman, untuk memberitahu gitu. Cuman kalau di sini Bunda tuh mereka biasanya nanya jemput sekolahnya jam berapa gitu. Jadi mereka udah tahu kapan Bunda itu harus jemput sekolah. Jadi kalau mau misalnya mau belanja biasanya mereka nunggu Bunda pulang jemput sekolah
sekolah. Dan teman-teman, ini bunda bikin bekal untuk anaknya bunda, jadi ada papaya sama brownies karena dia request untuk dibawain brownies sama papaya. Jadi brownies itu makanan kesukaannya anaknya bunda dan juga buah papaya. Jadi kalau untuk buah-buahan itu anaknya bunda tuh paling suka ya. Dan karena pulangnya juga masih jam 10, jadi bunda tuh nggak pernah bawain anaknya bunda nasi karena dia pagi tuh udah pasti sarapan. Jadi kayak bekalnya tuh kayak buah-buahan aja, terus nanti mungkin ada sedikit biskuit ataupun roti kayak gitu. Rotinya pun ya paling brownies atau mungkin apa gitu yang simpel-simpel gitu ya teman-teman. Dan di sini bunda juga mau nyiapin untuk air putihnya karena dia tuh paling suka banget minum. Pokoknya satu botol ini biasanya tuh pulang sekolah udah habis gitu ya teman-teman. Dan ini bunda pakai mineral, dan biasanya tuh di sekolahnya anaknya bunda setiap hari Jumat itu ada acara makan bersama. Jadi kalau misalnya lagi ada makan bersama, bunda bawain bekalnya yang ringan-ringan aja karena kalau misalnya nanti kebanyakan, nanti makan bersamanya malah nggak dimakan gitu. Dan di sini bunda setelah selesai menyiapkan bekal anaknya bunda lanjut untuk mandi karena nanti mau persiapan buat beli lauk karena suami bunda nanti harus bawa bekal kan. Jadi bekalnya suami belum bunda siapin, tapi tenang, nasinya udah masak gitu ya teman-teman. Jadi ini bunda mau beli untuk sarapan sama untuk bekalnya suami, dan udah siap untuk beli sayuran juga lauk pauk supaya besok bunda bisa masak untuk bekal anak dan juga suaminya bunda gitu. Karena kalau misalnya masak sendiri itu sebenarnya lebih enak gitu ya teman-teman. Jadi bisa mengira-ngira bumbunya atau mungkin sesuai sama selera kita gitu ya teman-teman. Dan di saat bunda pergi ke pasar belanja gitu, di sini biasanya suami bunda bantu untuk jaga warung. Jadi kalau misalnya ada pembeli, dia yang layanin pembeli, jadi nggak usah warung itu harus tutup atau mungkin nanti sayang kan pembeli itu kalau pagi-pagi itu biasanya rame. Jadi kalau misalnya bunda pas lagi belanja, di sini suami gantiin bunda untuk layanin pembeli. Dan setelah itu biasanya suami itu juga ngebantu bunda beberes rumah juga. Jadi kalau misalnya bunda itu belum sempat nyapu, di situ biasanya suami langsung bantu untuk beberes nyapunya gitu ya teman-teman. Karena kalau yang lain itu udah bunda yang beresin, jadi nanti dia bantu untuk nyapunya aja gitu. Karena harus menyiapkan juga nanti ketika anak bangun, nanti mandiin dia gitu, nyiapin untuk ganti bajunya gitu. Pokoknya kita tuh saling kerjasama, mana-mana yang bisa kita kerjain. Jadi kalau misalnya bunda lagi nggak di rumah, ada yang belum dikerjain, nanti biasanya suami bantu untuk kerjain. Pokoknya alhamdulillah kalau misalnya kita punya partner, punya pasangan yang bisa diajak kerjasama ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau lagi beres-beres, karena warungnya juga di dalam rumah, jadi kalau ada pembeli udah bisa langsung layanin pembeli tanpa harus berkali-kali manggil gitu ya teman-teman, karena langsung kedengaran kalau misalnya ada pembeli datang. Jadi ini ya, bersyukur banget bisa punya warung usaha di dalam rumah, walaupun hanya di gang sempit tapi masih bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah, semuanya bisa terhandle gitu ya teman-teman. Nah ini udah mulai terang ya, udah mulai siang teman-teman. Jadi bunda itu udah dalam perjalanan pulang sebenarnya dari belanja, dan ini suami masih sibuk untuk ngelayanin pembeli karena bergantian terus yang datang. Dan kalau pagi itu biasanya banyak pelanggan yang pada belanja beras, telur, terus perkopian gitu ya teman-teman. Makanya bunda tuh selalu menjaga stok beras dan juga telur, diusahakan supaya nggak sampai kosong di warung. Pokoknya ada terus tiap hari, dan selalu mengusahakan supaya tidak mengecewakan para pelanggan gitu ya teman-teman. Dan ini anaknya bunda udah siap, dia udah mandi, udah ganti baju, ini lagi disisirin sama ayahnya. Jadi ayahnya itu telaten banget ya kalau misalnya anaknya udah mandi gitu, jadi dia yang nyisirin, nanti masih dipakein lotion lagi gitu. Pokoknya sama-sama gitu ya. Jadi nggak cuman bundanya aja yang sibuk ngurusin anaknya, tapi ayahnya juga ikut andil untuk ngurusin anaknya. Nah, jadi ini dia senang banget kalau mau sekolah ya, walaupun dia masih adaptasi ya teman-teman, karena teman baru otomatis kan belum ada yang kenal dari awalnya ya. Walaupun awal-awal itu masih kayak minder gitu ya, ada nangisnya juga, ada dramanya juga, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai terbiasa. Dan setelah selesai mandinya, udah dandan dianya, udah ganteng, sekarang dia lanjut untuk sarapan. Jadi untuk persiapan nanti udah mau berangkat ya, karena ini udah mau jam 7. Jadi bunda usahakan dia tuh setiap pagi harus sarapan dulu ya teman-teman. Dan di sini kita udah mau siap-siap berangkat, jadi ini lagi pakai sepatu. Dan untuk jarak sekolah dari rumah itu sekitar 2,5 kiloan ya teman-teman. Jadi perjalanan sekitar 6 menitan
kelihatan gitu udah sampai. Jadi bunda itu selalu on time supaya anak bunda itu bisa disiplin. Pokoknya jam 7 udah siap, jam 7 lebih 10 udah harus berangkat gitu, karena masuknya kan jam setengah 8 ya teman-teman. Jadi supaya nanti dia terbiasa juga, karena untuk SD sama TK itu kan nanti beda ya. Kalau TK mungkin masih agak siangan masuknya setengah 8 gitu, ada yang telat juga malah kadangnya teman-teman. Tapi kalau untuk SD kan nanti lebih pagi lagi gitu. Jadi membiasakan dia supaya terbiasa bangun pagi untuk persiapan dia mau sekolah gitu. Karena nanti kalau misalnya udah sekali susah dibangunin atau nanti malah susah untuk persiapan mau sekolah gitu, ada drama-drama kayak gitu nanti, maka akan seterusnya seperti itu. Jadi bunda tuh udah dari awal ngomong, pokoknya kalau sekolah itu harus bangun pagi, persiapannya harus lebih pagi gitu. Dan di sini seperti biasa, kalau udah mau pergi sekolah tuh dia selalu minta peluk dulu gitu, karena dia masih suka agak melo gitu teman-teman kalau misalnya ditinggal. Jadi biasanya bunda tuh nunggu dia udah masuk kelas dulu gitu, baru nanti bunda pulang. Dan mungkin untuk bunda-bunda punya cerita sendiri-sendiri ya, awal mula anaknya masuk sekolah, mungkin ada yang langsung udah bisa ditinggal, mungkin ada yang melo dulu gitu. Nah kalau untuk anaknya bunda ini, karena memang setiap harinya udah sama bundanya terus gitu, dia nggak pernah pisah gitu ya sama bundanya, jadi kemana-mana ikut, di rumah juga sama bundanya terus. Jadi pas sekolah itu agak melo-melo dikit teman-teman. Jadi kalau bunda ngantar anak bunda sekolah itu biasanya bunda nunggu dia masuk kelas dulu, nanti baru bunda tinggal. Nah biasanya kan kalau pagi itu ada apel pagi, nah setelah itu mereka tuh kan baris apel pagi baru masuk kelas gitu. Nah kalau dia udah masuk kelas itu bunda baru pulang, nanti baru jemput lagi gitu, karena kalau enggak nanti takutnya nanti ada drama lagi. Dan inilah keseruan bunda jadi ibu rumah tangga yang di rumah juga punya warung, dan juga sekarang ada aktivitas untuk antar jemput sekolah yang tadinya mungkin masih bisa santai gitu, nah sekarang harus on time, jadi harus selalu lihat jam gitu, waktunya antar sekolah, waktunya jemput sekolah gitu ya teman-teman. Pokoknya udah kayak ibu-ibu lain yang di luaran sana yang sibuk dengan aktivitas antar jemput anak gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk video hari ini karena udah mau selesai, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.